Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada akan menjelaskan mengenai hasil tugas 3 pertama ini tentang gaming clustering. Pada soal terdapat data, 5 data dengan X dan Y, di mana terdapat variabel A, yaitu mod 15 dari NIM. 47 mod 15, maka hasilnya 2, sehingga didapatkan data sebagai berikut, di mana centroid 1 terdapat pada data kedua, dan centroid kedua terdapat pada data keempat. Inisialisasinya jumlah cluster atau K 2, kemudian threshold-nya untuk perubahan fungsi objektif 0,1 dan nilai awal objektifnya 1000. Untuk langkah clustering pertama, pada iterasi 1, kita hitung terlebih dahulu jarak ke setiap centroid pada data ke 1-5 dengan rumus Manhattan, di mana rumusnya adalah jumlah dari nilai mutlak X dikurangi dengan centroid. Nah, untuk dari yang pertama, X1-nya 3,4 dikurangi dengan centroid pertamanya 8,1 ditambah dengan data yang Y 2,5 dikurangi dengan 0,5, kemudian dijumlah dengan ini hasilnya maka 7,7. Kemudian untuk centroid yang kedua sama, untuk X-nya 3,4 dikurangi dengan centroid yang kedua yaitu 18 dijumlah dengan nilai mutlak dari 2,5 kurangi 15 sehingga hasilnya 27,1. Sudah hitung setiap jarak pada data sampai data kelima sehingga jaraknya seperti ini. Ini untuk centroid 1 dan centroid 2. Kita cari nilai terdekatnya yaitu 7,7. Berarti ini pada klaster yang pertama. Kemudian 0 ini pada klaster pertama. Kemudian 7 ini pada klaster kedua. 0 dan 11 ini terakhir klaster ke-1. Maka kalau diklasterkan, dikelompokkan klaster 1 sendiri, yaitu dari data 1, 2, dan 5. Untuk klaster keduanya dari data 3 dan 4. Kita jumlah datanya dan di rata-rata. Selanjutnya kita hitung fungsi objektif. Karena dari awal penghitungan jarak menggunakan Manhattan, maka untuk fungsi objektif juga dengan jarak Manhattan. Caranya sama, X kurangi dengan centroidnya, kemudian dijumlahkan. Cuman ini centroidnya menggunakan centroid baru, yaitu nilai rata-rata yang ditemukan ini. Ya. Jadi datanya 3,4 dikurangi 7,8 seperti ini. Kemudian dijumlah dengan 2,5 dikurangi 6. Nah, cara menghitungnya sesuai dengan klaster. Jadi kalau misalnya data 3 ini tidak perlu dihitung pada klaster 1 karena dia sudah di klaster 2 saja. Karena nanti kalau dihitung pada akhirnya akan menghasilkan 0. Jadi tidak perlu. Kemudian hasilnya ini fungsi objektifnya ini dikuadratkan dari 7,93 dikuadratkan hasilnya 62,938. Semuanya kita kuadratkan lalu kita jumlah. Maka J sama dengan 154,2 dengan T awalnya tadi 1000 jadi sisa 843.
maka J lebih besar dari T, sehingga kita harus melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Pada iterasi kedua, datanya tidak berubah, tapi sentroidnya berubah, seperti yang tadi dari yang rata-rata. Kemudian langkahnya sama, kita hitung jarak ke setiap sentroidnya dengan Manhattan. Lalu kita dari jarak tadi kita cari yang terdekat. Lalu dari yang terdekat itu dia termasuk klaster yang mana? Ternyata terdapat perubahan. Yang tadinya data kelima masuk ke klaster 1, ternyata dia sekarang masuk ke klaster kedua. Kemudian kita gabungkan klaster pertama yaitu data 1 dan 2, untuk klaster kedua data 3, 4, dan 5. Lalu kita rata-rata. Selanjutnya kita hitung fungsi objektif. Sama dengan menggunakan jarak Manhattan. Kemudian untuk fungsi objektifnya sendiri dari jarak tadi kita kuadratkan. Jadi 3,85 kita kuadratkan jadi 14,283. Selanjutnya kita jumlah kembali dari semua hasil ini, yaitu 91,645. Dari J yang iterasi 1 tadi ditemukan 154 kan. Nah, kita kurangkan dengan J hasil iterasi kedua, masih terdapat perubahan. Masih ada data yang pindah klaster karena J lebih besar dari J. Kemudian maka kita lanjut ke iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga, datanya masih sama, sentroidnya dari yang ini rata-rata pada clustering. Untuk caranya, kita hitung jaraknya lagi ke setiap sentroid dengan Manhattan. Kemudian setelah ditemukan jaraknya, kita cari yang terdekat. Kemudian dari yang terdekat ini ikut klaster kemana. Nah, ternyata pada klaster 1, daftar anggotanya data 1 dan 2, dan klaster kedua data 3, 4, dan 5. Maka sama kayak yang iterasi kedua. Kemudian kita hitung fungsi objektif untuk memastikan apakah dia akan ada perubahan data cluster. Kita hitung jarak dengan Manhattan. Saya kasih contoh yang cluster kedua. Misalnya ini 14 kurangi 14,67, 12 dikurangi 12,3, jumlahkan hasilnya 1. Setelah kita jumlah semua dari hasil fungsi objektif yang pengkuadratan dari jarak tadi, J-nya ternyata jumlahnya 964 dan sama dengan T yang tadi. J yang dari iterasi kedua. Maka J lebih kecil dari threshold. Threshold-nya tadi kan 0,1. Dari hasilnya 0, maka iterasi dihentikan. Karena sudah tidak ada perpindahan klaster. Maka hasil clusteringnya sebagai berikut. Untuk klaster 1 terdiri dari data 1 dan 2. Untuk klaster 2, data 3, 4, dan 5 dengan sentroid 1 dan 2-nya sebagai berikut. Kemudian kita analisis dengan SSW. Kita analisis dengan SSW ya. Pertama, untuk menghitung SSW ini seperti jarak Manhattan tadi. Ada klaster 1 untuk X1 dan 2. Karena klaster 1 tadi anggotanya itu 1 dan 2.
maka SSW-nya kita rata-rata dari jarak ini. Kemudian untuk klaster kedua, ke sentroid kedua ya, dari data 3, 4, dan 5, kita hitung jaraknya. Kemudian kita rata-rata dari jaraknya, total jarak. Kemudian jika ditabelkan akan seperti ini. Ya, dari jarak data fitur X dan Y, ya ikut klaster 1 dan 2 dengan sentroid yang satu ini, kedua ini. Kemudian kita hitung jaraknya tadi, kemudian jadilah SSW. Kemudian SSB-nya ini kita hitung jarak antar sentroid. Karena sentroidnya hanya 2, maka kita hitung antara sentroid 1 dan 2, hitung jaraknya dengan menggunakan. Kemudian setelah itu kita hitung R-nya. R didapat dari SSW yang pertama sama dengan SSW yang kedua dibagi dengan SSW jarak sentroid 1, 2. Nah, kita dapatkan DPI. DPI adalah rata-rata dari Rmax. Selanjutnya untuk soal yang kedua, untuk clustering hierarki, kita mendapatkan 10 data dengan fitur X, Y, dan Z. Di mana variabel B adalah 2 digit terakhir nih, yaitu 47. Maka hasil datanya didapat sebagai berikut. Untuk menghitung jarak antar data, di sini menggunakan persamaan Euclidean, di mana menghitung jarak antar data ini, kita kurangi data itu sendiri dengan ini kan data 1 dari 1, maka data 1 dikurangi dengan data 1 itu sendiri dikuadratkan, kemudian untuk Y dan Z juga seperti itu. Untuk data 1, data kedua misalnya, data 1 dikurangi data 2 dikuadratkan, kemudian data 1 dikurangi data 2 dikuadratkan, untuk Z 90 dikurangi 15 dikuadratkan, kita jumlah dan kita akar. Kita hitung jarak semua data 22, data 33, sampai data ke 10, 10. Sehingga didapat tabel matriks jarak antar data sebagai berikut. Kemudian dari tabel ini kita cari nilai terkecil. Ternyata terdapat pada data 5 dan 6. Ini 10,4. Kemudian dilakukan penggabungan antara data 5 dan 6. Maka jarak yang dicari sebagai berikut. Nah, di sini data 5 dan 6 untuk X1 ini berapa, ya kan? Maka ini dicari DX51, DX61. Data 51, data 61 dari sini. Jadi data yang pertama. Data 161 dan 51, 4,854. Dari karena menggunakan single link, maka dicari nilai yang minimum, yaitu 48. Selanjutnya sama sampai data ke 10, maka didapat matriks baru. Yang tadi ini, data 56 yang digabungkan tadi, didapat dari yang nilai minimum ini. Setelah itu
Kita cari lagi nilai terkecilnya. Ternyata terdapat pada data 4 dan 8. Kemudian kita gabungkan lagi data 4 dan 8. Kita cari nilai minimumnya lagi dari tabel yang awal. Nah, untuk yang D48 sama 56, berarti terdapat 4 data yang dibandingkan. Itu 45, 46, dan 85, 86. Kita lihat di tabel yang awal. 45, 46, sama berapa tadi? 85, 86. Gitu. Kita cari minimumnya juga. Itu kita masukkan ke data yang tadi, yang penggabungan 48. Selanjutnya sama, kita cari nilai minimumnya juga. Terus kita gabungkan data 5, 6, dan 10 yang kita cari. Ini maka 5, 6, 10 kan. Kalau ketemu 48 berarti 5, 4, 6, 4, 10, 4. Kemudian 5, 8, 6, 8, dan 10, 8. Selanjutnya kita sudah dapat nilai minimumnya. Kita cari nilai terkecilnya lagi. Maka terdapat penggabungan pada 5, 6, 10, dan 9. Selanjutnya penggabungan 48 dan 5, 6, 10, 9. Selanjutnya itu sampai semua data digabungkan, yaitu data 1, 2, 3, 4, 8, 5, 6, 10, 9. Sampai yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, 6, 10, 9, 7. Lalu didapatkan diagram histogram sebagai berikut. Untuk penggabungannya seperti tadi, data 5, 6 tergabung pada jarak 10, kemudian 4, 8 gabung pada jarak 13, dan 5, 6, 10, 5, 6, 10, 9, kemudian 5, 6, 10, 9, 8. Maka dia termasuk pada klaster pertama. Selanjutnya data 2, 3. Kemudian 4, 6, 10, 9, 4, 8 bergabung dengan data 2, 3. Kemudian data 1 dan 7. Untuk pengklasterannya, klaster 1 tadi terdiri dari data 5, 6, 10, 9, 4, 8, 2, 3, kita jumlahkan rata-rata. Untuk klaster 2-nya, dia beranggotakan data 1 saja dan klaster 3 data 7 saja. Kita hitung jarak data dalam klaster 1 seperti yang di atas atas. Nilai klaster ini didapat dari nilai rata-rata ini ya, 0,7. Nah, jadi data ini 40 dikurangi 3, 1,75 dikuadratkan untuk Y dan Z sama di total, kemudian di akar. Ya. Untuk data klaster 2 juga, klaster 3 sama. Selanjutnya kita analisis untuk SSW-nya. SSW didapat dari rata-rata dari jarak ini. Kemudian SSB-nya, SSB adalah jarak cluster, jarak antar cluster. Untuk jarak cluster 1 dan 2, maka seperti ini. 31 dikurangi 18 kuadrat, 29, dikurangi 53 dikuadratkan, 55 dikurangi 90 dikuadratkan, kemudian semuanya dijumlah dan diakar.
Untuk jarak sentroid 1 dan 3 sama. 1 dan 3, kemudian 2 dan 3. Maka SSB-nya didapat sebagai berikut. Ini hasil akar ya. Kemudian kita hitung R-nya. R-nya dapat dari SSB cluster 1 dan 2 dibagi dengan SSB cluster 1, 2. Sama sampai R yang 2, 3. Kemudian didapatkan dpi. Dari R max, maka dpi-nya di rata-rata mendapatkan 0,58867. Jadi sekian presentasi hasil tugas 3 data mining, yaitu K-means clustering dan clustering hierarki. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.